Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia tahun depan bakal mendapatkan saingan yang lebih banyak dalam menunggangi Desmosedici GP26 karena Alex Marquez sudah dijamin. Para penumpang Desmosedici GP26 untuk MotoGP musim 2026 sudah dikonfirmasi ada 4 pembalap. Mereka adalah Marc Marquez dan Francisco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 dan yang terbaru ialah Alex Marquez dari Gresini. Alex Marquez akan bergabung ke skuad Ducati terbaru dan dia akan melompat dari kuda besi GP24 ke GP26, pada tes MotoGP Valencia 2025 Selasa tanggal 18 November tahun 2025 lalu adik Marc Marquez sudah dibekali motor GP24 versi terbaru untuk diuji. Dia dibekali motor Desmosedici GP24 dengan beberapa update pembaruan bukan murni dengan GP25 atau GP26. Alex Marquez menuturkan bahwa dalam menguji GP24 Plus itu ada beberapa komponen yang dirasa membawa manfaat namun ada pula yang justru membuatnya menjadi lemah. Oleh karena itu fokusnya pada tes MotoGP Valencia 2025 kemarin ialah untuk menemukan pengaturan tepat. Dengan bergabungnya Alex Marquez ke jajaran pembalap yang dibekali motor pabrikan terbaru Ducati, hal ini akan menambah persaingan lebih sengit bagi Francisco Bagnaia. Francisco Bagnaia sudah cukup menderita saat menjadi satu-satunya pembalap berbekal GP25 yang paling gagal di antara dua lainnya yakni Marc Marquez dan Di Giannantonio alias Di Gia. Bahkan Pecco menjadi satu-satunya yang paling kesulitan dengan motor Ducati Desmosedici GP25. Jika musim depan ada Alex Marquez yang juga memakai motor pabrikan maka tekanan juga berpotensi lebih besar mengarah pada Bagnaia. Bahkan teka-teki mengenai masa depan Pecco Bagnaia di tim Ducati Lenovo sekadang juga mulak dirumorkan retak akibat kesulitan dia sepanjang MotoGP musim 2025. Jomplangnya hasil dengan Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio walau sama-sama pakai motor Ducati Desmosedici 25 semakin memojokkan Francisco Bagnaia. Juara dunia 3 kali itu pun mulai digosipkan tidak akan dipertahankan si Merah Borgo Panigale pada 2027 bila masih terjebak dalam situasi sulit sendiri. Kalau Davide Tardozzi bilang begitu berarti GP24 Plus karena waktu yang tersedia lebih sedikit dari perkiraan dan kami mencoba lebih sedikit hal daripada yang direncanakan namun kami berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diprioritaskan. Ada beragam ide untuk mengeksplorasi berbagai arah di mana kami menguji semua komponen secara menyeluruh dan memberikan umpan balik yang sangat jelas. Kami juga bekerja sangat keras hingga batas maksimal agar Ducati dan para insinyur dapat menganalisis data setelahnya dan saya juga berhasil menyelesaikan musim dengan perasaan yang baik. Kami mencoba segalanya di mana beberapa bagian terbukti bermanfaat dan yang lain merugikan namun intinya adalah menemukan keseimbangan yang paling tepat. Kami juga melakukan eksperimen dengan pengaturannya jadi sekarang saatnya menganalisis semua hal di rumah agar lebih cepat di masa mendatang. Kata Alex Marquez, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Team, Pedro Acosta secara belak-belakan memberi nilai 5 dari 10 untuk penampilannya di MotoGP 2025. Dia merasa KTM telah berjuang keras tetapi tetap tidak mampu bersaing dengan para pembalap top dari pabrikan lain di kelas Premier tahun ini. Karena itulah Acosta pun menuntut perubahan kepada KTM. Ia mau KTM berbenah karena dia memiliki target yang jauh lebih tinggi pada musim depan. Walaupun berhasil finish di posisi keempat klasemen akhir pembalap MotoGP 2025 Pedro Acosta merasa pencapaian itu jauh dari impiannya. Dalam balapan penutup di MotoGP Valencia 2025 Minggu tanggal 16 November tahun 2025 malam Pedro Acosta sendiri sempat berada di posisi ketiga sebelum akhirnya disalip oleh Fabio Di Giannantonio pada lap kedua dari terakhir yang kemudian membuatnya harus puas finish di posisi keempat.
Namun Acosta merasa ada hal besar yang hilang. Dia merasa KTM perlu meningkatkan kualitasnya demi bisa bersaing memperebutkan gelar. Dia merasa telah berkembang sebagai pembalap, mengasah konsistensi dan meminimalkan kesalahan, tapi ia menyadari potensi motornya saat ini tampaknya sudah mencapai batas. Kekhawatiran utama Acosta adalah bahwa meskipun melakukan balapan yang sempurna, batas performa motornya hanyalah sekedar finish podium, itu pun tidak selalu terjamin. Hal inilah yang kemudian mendasari penilaiannya yang rendah. Dia pun berharap hal serupa tidak terulang di MotoGP musim 2026 mendatang. Melihat bagaimana saya memulai kejuaraan ini, yang mana sebelum Jerez saya berada di posisi ke-11, dan comeback di musim 2025 ini tidak buruk dengan banyak konsistensi di dalam 5 besar. Saya datang ke sini dengan mimpi untuk mencoba memperjuangkan gelar juara, dan pada akhirnya kami tidak mendapatkan itu. Meski memang benar bahwa kami mendapatkan hasil yang sangat baik, konsistensi yang sangat baik, tetapi itu tidaklah cukup. Saya belajar banyak, saya menjadi jauh lebih baik sebagai pembalap, lebih konsisten. Saya tahu di mana posisi saya, tapi sekarang saya ingin lebih. Saya rasa sekarang saya sudah memberikan segalanya dari sisi saya, di mana saya tidak sering jatuh, saya tidak kehilangan waktu, dan saya tidak membuat banyak kesalahan. Kami meningkat, tetapi kami berjuang untuk tanpa hasil, dan saya sudah katakan dengan jelas ketika saya menandatangani kontrak dengan KTM bahwa saya ingin berjuang untuk kejuaraan. Dan untuk apa kita berjuang? Tentunya untuk tanpa hasil, kata Pedro Acosta, sebagaimana dikutip dari Crash.